Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita mau angkat pujian, kita terlebih dahulu kita berdoa dan diundang untuk berdiri. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi ini Kau kumpulkan di rumah ibadah-Mu ini Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan, mungkin berhalangan ataupun sakit Tuhan. Kami percaya Engkau yang Maha tahu. Yang sakit kiranya Kau sembuhkan, yang berhalangan kiranya minggu depan boleh hadir di tengah-tengah kita kembali Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar lagi hamba-Mu nanti akan bahkan firman, kiranya Kau sucikan, biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat rumah tangga kami yang ditinggalkan, begitu juga kendaraan yang diparkir di seputar halaman gereja. Kau jauhkan dari segala kejahatan, Kau naungi dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan ampunilah segala kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, saat dunia ini kecewakan, saat dunia ini menyakitkan, segala beban yang mungkin Bapak Ibu berat, sampaikan kepada Yesus, karena Yesus hanya sejauh doa. Mari kita angkat pujian, sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Baikkan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Sampaikan pada Yesus. Ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat meninggalkanku, Dia ada. Baikkan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanku.
pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Selanjutnya saya mau angkat pujian Allah ditinggikan dan saya undang saudara untuk berdiri. Ditinggikan dengan sorai-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ditinggikan dengan sorai-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorai-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan ini. Berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan ini. Haleluya. Sebelum Bapak Daniel membawakan firman Tuhan, mari saya mau angkat pujian satu lagi, Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan-Mu, iman besar maha agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput
dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Ku tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Ku tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan. Kalau puji-pujian telah kita sampaikan sebagai dupaha yang harum, Tuhan, kiranya pujian ini boleh memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi hamba-Mu Bapak Dian akan firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Terlebih kita tahu, percaya dalam mengandalkan Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Tuhan, sebelum kita melanjutkan acara, kita mau bersatu hati. Bila ada roh-roh jahat yang akan mengganggu di dalam penyampaian firman Tuhan, kita usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semua. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa sama-sama ada di rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saat kita belanja ke supermarket untuk beli buah, apel atau pir, kita pasti pilih ya. Pilih-pilih buah yang akan kita beli itu yang baik menurut pemandangan kita. Ya, apel yang mulus, yang masih keras, masih segar, tidak asal kita ambil,
yang besem atau yang genjur, ya pasti tidak akan kita ambil atau kita pilih. Kita akan memilih yang baik. Ini manusia, Bapak Ibu sekalian. Bersyukur ya, kita punya Tuhan yang baik saat kita mempunyai atau kita menjadi umat Tuhan. Ia memanggil kita, Ia memilih kita saat kita masih ada di dalam dosa, atau kita masih sebagai manusia-manusia yang rusak. Tuhan pilih kita supaya kita akan dibetulkan. Kehidupan kita akan dibereskan. Hubungan kita dengan Bapa di surga akan dibereskan oleh korban Kristus. Sehingga kita semua layak menjadi anak-anak Tuhan. Demikianlah misi gereja di bumi ini juga seperti sebuah bengkel, ya, bengkelnya Tuhan tentunya, untuk memperbaiki keadaan hidup umat manusia yang sakit, tanda petik, ya, supaya kita mengalami pemulihan. Saudaraku sekalian ya, supaya kita mendapatkan pemulihan, hidup kita dikuduskan oleh percikan darah Kristus. Saudaraku sekalian, seperti surat Rasul Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika, dan inilah yang menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu umat pilihan Tuhan. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Perikopnya dipilih untuk diselamatkan. Ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, jadi yang pertama, mari kita mau selalu mengucap syukur kepada Allah, ya, seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu di ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Wow, sungguh dahsyat ya. Inilah anugerah kemurahan Tuhan. Sungguh kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, seperti pujian yang sering kita nyanyikan, kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Ada pujian lagi mengatakan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu.
dalam rencana-Mu Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, Tuhan mempunyai rencana menyelamatkan umat manusia, yaitu saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau kita merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus juga mengucap syukur, mengajak jemaatnya di Tesalonika. Karena jemaat Tuhan sangat dikasihi oleh Tuhan. Itu dari mulanya. Ya. Allah telah memilih kita untuk diselamatkan di dalam Roh. Jadi mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama selalu ingat untuk kita mau selalu mengucap syukur, memuji kebesaran Tuhan, untuk kita panjatkan puji-pujian kepada Allah kita yang hidup. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kehidupan yang kotor, yang bau. Kita ada di kehidupan lumpur dosa. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sehingga Dia rela menebus Bapak Ibu sekalian. Sehingga lewat percikan darah Yesus kita dikuduskan, kita disucikan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, ingat bagaimana kita dibersihkan, dipermandikan, dibaptis dari kehidupan yang lama. Kita kubur saat kita dipermandikan, dan kita bangkit hidup bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Hidup bersama Kristus sehingga hubungan manusia yang tidak layak terhadap Allah dipulihkan, sehingga kita menerima kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Bahkan kita menerima pengurapan Roh Kudus. Ya, saya akan bacakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji nama Tuhan. Bagi saudara dan saya yang sudah dibaptis, menerima urapan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang baru, dan kita menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah, sehingga kita dapat mengatakan ya Aba, ya Bapa kepada Bapa di surga. Oh, sungguh ajaib karya Bapa lewat Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Rasul Paulus juga terus mengingatkan, mengajak jemaatnya untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, untuk kita percaya akan berita Injil yang Rasul Paulus ajarkan, sehingga kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, di ayat yang ke-14, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh ajaib
Bapak Ibu sekalian, berita Injil ini harus terus diperdengarkan. Karena lewat berita Injil, maka orang-orang yang tadinya berdosa, mereka bertobat, dan itu karya Roh Kudus menobatkan seseorang, bukan hasil usaha manusia untuk mencari kebaikan, hidup jujur, hidup saleh. Oh no, itu tidak bisa menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi karena karya Roh Kudus mengetuk dalam hati kita, sehingga kita bertobat. Ayo, kita mau terus meningkatkan kehidupan rohani kita, ya. Semakin sempurna, bertobat, perbaiki terus hidup kita yang belum sempurna ini, karena kita masih hidup di dalam tubuh daging ini, ya. Ya, Rasul Paulus juga mengajak untuk kita berlomba mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita semua hamba-hamba Tuhan, yaitu orang-orang yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak mau melakukan hal-hal yang jahat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya, jangan anggap remeh. Bagi yang masih merokok, bertobat, tinggalkan. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Tempat Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jadi mari jaga tubuh kita ini untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Saudaraku sekalian, seperti merokok, apalagi sekarang zaman anak muda milenial, ya, ada rokok elektrik, vape, sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Ya, karena dapat pilih mau rasa apa, rasa stroberi, ya, harumnya itu, rasa kopi, rasa mint, wah macam-macam. Ada yang mengatakan gini, wah ini mah om bukan nikotin. Iya, tapi itu kimia, saudaraku sekalian, ada efek sampingnya. Ya tetap tidak baik untuk kesehatan paru-paru kita. Ada hamba Tuhan yang mengatakan di SPBU aja ditolak orang yang merokok, apalagi di dalam kerajaan surga, tempat kerajaan Allah yang kudus. Mari buang semua hal-hal yang jahat. Karena kita diberikan ajaran firman Tuhan, yaitu pengenalan akan Kristus Yesus, lebih mulia dari semuanya. Kita akan baca saja di dalam Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Puji nama Tuhan. Inilah yang diucapkan oleh Rasul Paulus sendiri. Kita sudah baca bersama-sama. Jadi kita lepaskan semua hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Karena lebih mulia pengenalan akan Kristus Yesus, kita nanti akan dipermuliakan
di hari-hari penantian kita, saat kita berjumpa dengan pencipta kita, ya, kita akan sama-sama dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Yang ketiga, berdirilah teguh dan berpegang pada firman Tuhan. Ya, tentunya firman Tuhan yang murni, yang diberitakan setiap saat kita beribadah, baik hari Minggu maupun jemaat Tuhan yang tidak bisa datang tatap muka, mereka boleh menerima kiriman firman Tuhan secara online dan menyaksikannya di rumah. Di ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, Bapak Ibu sekalian, di hari-hari terakhir, firman Tuhan juga sudah memberitahukan kepada kita semua, ya. Banyak Mesias palsu bermunculan. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus mendalami firman Tuhan, ya. Setiap saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena saat-saat ini banyak marak dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang nyeleneh, aneh-aneh. Biasanya jemaat tertarik, ya, suka akan panggung entertain yang menebarkan pencitraan dan yang menguntungkan pribadi seseorang. Mereka tidak mau bayar harga. Oleh karena itu, mari berhati-hati. Saya lanjutkan, kita akan baca di Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku, yaitu Rasul Paulus sendiri, Paulus telah menjadi pelayannya. Kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, ya. Kita semua juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kehidupan kita harus jelas seperti Sang Guru Penyelamat Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Kehidupannya jelas, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang pura-pura. Karena hidupnya penuh dengan belas kasihan. Ya, kita akan baca saja di Matius Matius 9 ayat 35 dan 36.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin pada pagi hari ini ada di antara jemaat Tuhan yang merasakan kelelahan di dalam hidup. Karena keadaan situasi yang sukar. Saat ini pandemi masih tetap bercokol di muka bumi Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain. Mungkin ada yang merasa terlantar. Ya, seperti Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, kita bisa melihat di sini. Tuhan Yesus peduli. Ya. Dia bukan saja Injil di kota besar, tetapi ke pelosok-pelosok, ke desa-desa dengan berjalan kaki. Bayangin Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang enak, hamba-hamba Tuhan sekarang enak, diberkati oleh Tuhan. Ada fasilitas, terpenuhi fasilitas. Ya, bisa dengan kendaraan, bahkan bisa dengan pesawat terbang. Mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa. Pakai, pergunakan waktu yang Tuhan beri. Buat kita semua, jemaat Tuhan, yang terpanggil sebagai pelayan Tuhan, untuk kita juga mengabarkan kabar sukacita, sehingga dapat melenyapkan segala sakit penyakit atau kelemahan umat manusia, teman, saudara, rekan-rekan yang lain yang saat ini mungkin juga mengalami kelemahan, keletihan. Ada ya orang yang stroke, orang yang sakit, saudaraku. Saya waktu itu juga ada kenalan, dia pergi keluar rumah, nggak bisa pulang, padahal udah tua, udah dewasa. Ya terganggu pikirannya ya karena sakit stroke, lupa pulang, saudaraku. Untung aja adanya ngenalin, dibawa pulang ke rumahnya. Nah ini yang mengalami, manusia-manusia di dunia ini banyak yang mengalami tekanan yang berat, yang sudah lelah di dalam kehidupannya karena tekanan ekonomi, karena masalah di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, tidak bisa berpasrah kepada Tuhan, sehingga tidak tergembalakan. Penting buat jemaat Tuhan juga untuk jemaat tetap setia. Di mana engkau dilahirkan, engkau dibaptis, setialah dalam ibadah di dalam kandang gerejamu, ya, supaya engkau tergembalakan oleh gembala kecil seperti saya, seperti Ibu Lina yang selalu menggembalakan, harus menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Apakah itu jemaat besar, apakah itu jemaat kecil, tidak melihat jumlah. Kita harus peduli seperti Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan. Hai bapak-bapak, engkau adalah imam dalam keluarga. Keluarga harus digembalakan
oleh pemimpin di dalam keluarga, yaitu bapak-bapak. Kalau sudah tidak ada suaminya meninggal, ibu harus bertanggung jawab menggembalakan keluargamu yang Tuhan telah anugerahkan. Anak-anak, mungkin kita punya mantu, kita punya cucu. Terus itulah tanggung jawab oma, opa, ya, yang sudah dianugerahi cucu, bahkan cicit. Engkau tetap harus menggembalakan mereka. Dan kita semua sebagai gembala-gembala kecil, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, di dalam gereja, kita harus memiliki karakter Kristus. Itu harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memberi teladan yang indah kepada keturunan kita, anak, mantu, cucu, bahkan kalau sampai mengalami cicit, ya, seperti gembala yang baik, yang merawat, yang memelihara domba-dombanya. Sama Bapak Ibu sekalian, ya, rumah tangga juga itu adalah anak, mantu, cucu, cicit, itu domba-domba yang Tuhan percayakan. Dari kelompok kecil, rumah tangga, pemimpin rumah tangga, bapak atau ibu, harus memberi teladan yang indah, mengenalkan Kristus Yesus ada di dalam rumah tanggamu. Bukan saja tanggung jawab gereja, itu secara keseluruhan. Lebih luas lagi, keluarga-keluarga datang bersekutu di suatu gereja, dalam wadah GBIS di tempat ini juga. Kita juga harus memperhatikan kehidupan jemaat. Ya, harus memberikan makanan rohani yang menyegarkan, minum air rohani yang menyegarkan lewat firman Tuhan yang diberitakan, sehingga mereka boleh kuat seperti Rasul Paulus mengatakan demikian. Mereka tidak mudah digoyahkan oleh keadaan, situasi, kondisi saat dunia saat ini. Ini baru permulaan. Sering saya katakan demikian kepada jemaat Tuhan. Pandemi ini baru permulaan, kesulitan, masalah yang terjadi, dan Tuhan izinkan hal ini terjadi. Yang keempat, penghibur oleh Roh Kudus dan firman Tuhan akan memberikan kekuatan dan pengharapan yang baik. Bahkan dikatakan oleh bagian firman Tuhan, mengatakan kita akan mengalami keadaan yang gilang gemilang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan baca saja ayat-ayat terakhir. Tesalonika, 2 Tesalonika ayat 16 dan 17. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Puji nama Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, jangan tinggalkan persekutuan. Ya, kalau saudara diizinkan, bisa sehat, masih kuat untuk datang dalam ibadah onsite, puji nama Tuhan. Kalau tidak pun saudara setia mengikuti layanan ibadah online yang disampaikan
oleh Ibu Gembala setiap saat, baik itu hari Minggu, baik itu hari Kamis. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk kita selalu mendapatkan penghiburan Roh Kudus lewat firman Tuhan, sehingga kita yang telah menganugerahkan penghiburan abadi. Roh Kudus itu memberikan penghiburan yang abadi, bukan yang fana, ya, yang menjanjikan kehidupan di balik kematian. Saudaraku, kita hidup di muka bumi ini tidak selamanya, ya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Dia akan menjanjikan langit baru, bumi baru bagi kita semua, yaitu suatu pengharapan yang gilang gemilang yang akan kita nikmati bagi orang-orang yang setia mati di dalam Kristus Yesus. Ya, Dia tidak mati tidur, katakan. Orang yang mati di dalam Kristus Yesus tidur, beristirahat dari jerih lelahnya saat di muka bumi ini. Dia akan hidup bersama dengan Kristus, rohnya. Ya, jadi tidak habis. Orang di dalam Kristus itu hidup kekal selama-lamanya. Nanti kita juga bisa menyaksikan, bisa mengalami saat kita masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Ya, inilah yang memberikan kekuatan, penghiburan yang abadi, yang kekal. Karena kita pun akan mengalami kehidupan yang kekal di balik kematian, anak-anak Tuhan. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita mau menjadi umat pilihan Tuhan yang tangguh, umat pilihan Tuhan yang setia dalam menghadapi peperangan iman. Tuhan izinkan kita masuk di dalam pandemi ini, ya. Mari kita tetap harus terus bekerja, menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sidang Tuhan sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dan kami semua jemaat-Mu, bahkan yang sudah menyelenggarakan akan ibadah onsite pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu Tuhan memberkati semua yang sudah melayani. Diberikan bertambah-tambah di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Demikian juga bagi anak cucu kami yang sekolah, yang sedang mengikuti pendidikan online. Mereka boleh tetap bersemangat, rajin mengikuti pengajaran lewat online ya Tuhan, sehingga mereka semua boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan juga memberkati mereka semua. Yang sakit Tuhan jamah memberikan kesembuhan. Yang ada di dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Yang ada di dalam susah Tuhan hiburkan. Lewat firman Tuhan juga Roh Kudus, Roh penghibur itu selalu ada di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang sedang mengelola negara ini. Mereka bertanggung jawab dengan baik ya Tuhan, mengatasi segala pandemi saat ini. Ya Tuhan, vaksinasi yang dilakukan untuk para pelajar, ya Tuhan, semuanya dapat terpenuhi, sehingga akan dilakukan ibadah pendidikan tatap muka. Bapak, kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Sebentar sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita akan nyanyikan sebagai penutup, kita akan nyanyikan, bukan ini tadi, mengikuti Yesus keputusanku, ya. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, bahasa Inggrisnya, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tuhan memberkati, selamat pulang.